Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya? Tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Kabar kurang baik datang dari timnas Indonesia. Emiliano Jonathans dipastikan harus menepi lama setelah mengalami cedera ACL saat membela Excelsior Rotterdam di Eredivisie. Cedera lutut serius ini membuat pemain berusia 21 tahun itu harus menjalani pemulihan sekitar 9 bulan. Artinya, musim 2025-2026 bagi sang Pangeran Depok selesai lebih cepat. Padahal namanya sempat masuk daftar pemain timnas yang dipanggil oleh pelatih baru, Johan Hertman, untuk persiapan FIFA Series. Kini timnas Indonesia harus mencari pengganti di posisi sayap kanan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang paling pantas menggantikan Emiliano Jonathans di timnas? Oke, jadi kita tidak akan bisa lihat Emiliano Jonathans bermain di timnas Indonesia karena lagi cedera, dan cederanya tidak main-main, bro. Cederanya itu cedera ACL, dan kemungkinan besar ini ya sampai akhir tahun, bahkan mungkin tahun depan ini Emiliano Jonathans tidak akan tampil di klubnya dan tidak akan bisa juga main untuk timnas Indonesia. Jadi kemungkinan besar yang akan menggantikan Emiliano Jonathans di wing kanan bisa jadi itu Yance Sayuri, atau ya dua Sayuri bersaudara lah, Yakob atau Yance lah, yang akan jadi penggantinya si Emiliano Jonathans di sisi kanan, teman-teman. Ya semoga lah Emiliano Jonathans cepat pulih dari cederanya dan bisa kembali bermain untuk timnas dan juga klubnya. Ya semoga cepat pulih lah Emiliano Jonathans. Masih ada yang ingat Patrick Kluivert? Gagal capai target, Patrick Kluivert ternyata masih ingin melanjutkan kariernya bersama timnas Indonesia. Bapak kau lah Patrick. Mantan pelatih skuad Garuda itu mengaku pengalaman melatih Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa meski hanya berlangsung sekitar 10 bulan pada 2025. Dalam wawancaranya bersama Football Premier, Kluivert bahkan memberikan pernyataan yang cukup emosional. Bekerja di timnas Indonesia itu fantastis. Saya belum pernah bekerja dalam kegilaan seperti ini. 300 juta orang benar-benar tergila-gila pada sepak bola. Ya bukan sama kau. Saya bekerja dengan fantastis, tetapi sayangnya saya tidak mencapai apa yang kami inginkan. Saya ingin sekali melanjutkan, tetapi itu tidak memungkinkan. Seperti kita Patrick ya lah, kita tidak butuh Patrick lagi di timnas ini. Sekarang sudah ada John Hertman. Jadi kalaupun dia punya niatan untuk kembali, ya silahkan buang jauh-jauh niatnya. Karena sejujurnya ya, ini paling jujur ya dari hati paling dalam, masyarakat Indonesia tidak membutuhkan Patrick Kluivert. Mungkin yang membutuhkan Patrick Kluivert itu cuma PSSI dan orang-orangnya lah. Kalau untuk supporter ya kita tidak butuh Patrick Kluivert. Oke, mungkin Patrick Kluivert punya nama besar sebagai pemain ya, legenda. Tetapi untuk pelatih dia tidak punya rekam jejak yang pantas untuk dibilang bahwa dia pelatih bagus. Belum ada rekam jejaknya yang kita bisa bilang dia pelatih bagus. Belum ada. Setiap kali dia jadi pelatih pasti dipecat dan berakhir dengan kegagalan. Jadi untuk kembali ke Indonesia jangan pernah berharap lah. Kalaupun punya niat sedikit saja, jangan pernah berniat seperti itu, karena Indonesia tidak akan terima lagi. Irak di persimpangan jalan, mau maju atau ikutan mundur dari Piala Dunia. Edisi tahun ini kacau balau akibat berbagai kebijakan Amerika selaku tuan rumah. Beberapa negara peserta masuk zona merah atau larangan masuk seperti Iran, Haiti, Senegal, dan Pantai Gading. Hal itu diperparah dengan serangan Amerika ke Iran yang membuat Iran memutuskan mundur dari Piala Dunia. Serangan itu tak hanya berdampak di Iran, tapi di seluruh Timur Tengah termasuk Irak. Mereka sejatinya akan memainkan laga playoff 31 Maret nanti melawan pemenang antara Bolivia atau Suriname. Laga digelar di Meksiko dan Irak minta itu ditunda karena terlalu bahaya terbang melewati udara Timur Tengah sekarang. Pelatih Irak Graham Arnold juga menegaskan mustahil mempersiapkan tim dalam kondisi seperti ini. Jika FIFA tak mau menunda, maka Irak kemungkinan besar akan mundur karena keselamatan pemainnya lebih penting daripada... Jadi kalau misalkan Iran mundur dan Irak ikut-ikutan mundur, maka bisa dipastikan dua negara lainnya akan menggantikan Irak dan juga Iran. Siapa mereka? Uni Emirat Arab dan juga Oman. Tapi kalau negara-negara Teluk ini mereka sepakat
untuk tidak mengikuti pegelaran Piala Dunia, baik itu kualifikasi Piala Dunianya bahkan putaran finalnya mereka tidak mau ikut, maka pertanyaannya siapa yang bisa ikut? Ya Indonesia lah. Nah semua ini tergantung dari lobbynya PSSI, ya kan? Kalau PSSI lobbynya itu jago dan Indonesia bisa dipilih untuk jadi peserta Piala Dunia, ya sebenarnya sah-sah saja, asalkan tidak melanggar regulasi dan sesuai dengan aturan. Ya kalau misalkan mereka semua mundur ya, tapi ya agak berat juga karena kemungkinan besar Irak dan juga Uni Emirat Arab, walaupun sekarang perangnya sudah berhenti, kemungkinan besar mereka akan ikut kualifikasi lah, atau salah satu dari mereka akan lolos langsung ke Piala Dunia menggantikan posisinya Iran di grup G itu. Ya saudara-saudara, jadi untuk Indonesia kesempatan atau ya kansnya itu 0,01% lah, sedikit sekali. Iran resmi mundur dari Piala Dunia. Inilah 4 negara yang berpeluang untuk menggantikannya. Menjadi salah satu tim yang lolos ke Piala Dunia jalur kualifikasi, namun timnas Iran justru pada akhirnya memilih mundur dari ajang tersebut karena masalah keamanan pemain. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali, yang menegaskan bahwa tampil di Piala Dunia saat ini adalah suatu hal yang mustahil. Konflik Timur Tengah menjadi alasan mengapa Iran menolak untuk mengirim pemainnya ke Amerika Serikat. Iran sendiri sebelumnya tergabung di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Dan karena mundurnya Iran, kini FIFA sedang menyiapkan langkah terkait tim negara pengganti yang akan diambil dari Konfederasi Asia atau AFC. Untuk saat ini ada 4 negara yang kemungkinan dipilih menjadi pengganti Iran. Berdasarkan prioritas hasil kualifikasi zona Asia, Irak adalah tim yang kemungkinan besar akan menggantikannya. Adapun jika Irak lolos mandiri jalur playoff, maka yang menjadi pilihan adalah Uni Emirat Arab. Dan jika UAE juga tidak memungkinkan, maka pilihannya akan turun ke Oman. Dan jika Oman juga menolak, maka yang menjadi pilihan terakhir adalah timnas Indonesia. Oke, jadi walaupun Indonesia poin di kualifikasi ronde keempat itu poinnya 0, tapi ya teman-teman, kalau ketiga negara ini mereka juga menolak untuk mengikuti babak playoff atau kualifikasi terakhir, maka Indonesia suka tidak suka, mau tidak mau, jika ditunjuk sama FIFA, maka Indonesia harus masuk. Dan bisa dibilang Indonesia akan lolos langsung tanpa kualifikasi kalau memungkinkan itu terjadi. Ya, tapi sekali lagi bro, kesempatannya 0,01% ya. Ini kesempatannya tipis sekali. Jadi boleh kita berharap, tapi jangan terlalu berharap yang berlebihan. Semua negara Teluk sepakat mundur dari Piala Dunia. 3 negara Asia Tenggara dan Asia Timur berpotensi gantikan slot. Indonesia, Thailand, dan Vietnam ready. Malaysia nggak diajak. China dan Korut antri dari Asia Timur. Netizen, rezeki emang nggak kemana. Nama pertama yang langsung disebut adalah Indonesia. Performa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi sorotan banyak pihak. Kombinasi pemain muda, pemain diaspora, serta dukungan supporter yang luar biasa membuat tim nasional Indonesia mulai dipandang sebagai kekuatan baru di kawasan. Jika FIFA benar-benar membuka slot pengganti dari Asia, Indonesia disebut sebagai salah satu kandidat yang cukup realistis untuk dipertimbangkan. Jadi kalau sampai dibuka slot baru, gara-gara Iran dan negara-negara Teluk itu rame-rame mundur dan tidak mau main, bukan Cina, bukan Vietnam, bukan Thailand. Kenapa? Karena mereka gagal di ronde ketiga, bahkan ronde kedua. Nah, satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang lolos sampai ronde keempat dan walaupun poinnya itu 0, hanya Indonesia. Nah, kalau semua rame-rame mereka mundur, maka hanya satu negara yang berhak untuk main di Piala Dunia, Indonesia. Indonesia yang berhak main menggantikan posisi dari Iran dan juga negara-negara lain yang mengikuti langkah Iran untuk mundur dari kualifikasi Piala Dunia. Kira-kira begitu, bro. Timnas Indonesia lagi punya masalah serius, bukan di bek, bukan di gelandang, tapi di striker. Masalah ini sebenarnya sudah lama terjadi, mulai dari era Shin Tae-yong, lalu Patrick Kluivert, sampai sekarang di tangan pelatih baru, Von Hertman. Saat ini, harapan di lini depan hampir selalu tertuju pada satu nama, oleh Romain. Padahal Indonesia butuh lebih banyak mesin gol. Apalagi FIFA Series tahun 2026 di Jakarta sudah di depan mata. Kalau ingin bersaing dan mengobati luka gagal ke Piala Dunia, PSSI mungkin harus bergerak cepat. Pertanyaannya sekarang, siapa striker baru yang akan datang menyelamatkan Garuda? Jadi kabarnya teman-teman, timnas Indonesia ini, federasinya itu akan menaturalisasi salah satu pemain dari Liga 2 Belanda, Dean Zandbergen. Dia bermain di
VVV Venlo ya, kalau saya tidak salah nama klubnya itu. Triple V Venlo kah? Kalau saya tidak salah, agak susah juga menyebutkan namanya itu. Lidah saya agak kaku menyebutkannya. Tapi intinya dia dari Liga 2 Belanda dan posisinya sebagai penyerang. Dan dia punya statistik di Liga 2 Belanda cukup moncer, teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa untuk mengisi kekosongan lini depan? Seharusnya bisa. Kenapa? Karena sekali lagi kita sekarang ini kita hanya mengandalkan Ole Romeni sebagai penyerang inti, teman-teman. Penyerang inti di posisi depan, teman-teman. Jadi kalau kita mau naturalisasi lagi, maka yang harus dinaturalisasi adalah pemain depan dan juga pemain berposisi sebagai gelandang atau pemain tengah. Karena kalau untuk pemain belakang kita sudah punya stoknya sangat banyak. Nah, maksudnya kenapa kita naturalisasi pemain tengah dan juga pemain depan, supaya skuadnya itu, kedalamannya itu sama, kedalaman timnya itu sama. Antara yang ada di bench dan juga starting line up-nya itu kekuatannya sama. Ya harusnya itulah PSSI naturalisasi ke depannya, jangan lagi back lah. Kalaupun back, carilah yang berkualitas dan benar-benar matang untuk dipakai. Kira-kira begitulah. Iran mundur dari Piala Dunia. Indonesia bukan kandidat kuat gantikan Iran. Inilah negara yang berpeluang besar gantikan Iran di Piala Dunia. Irak dengan peluang paling besar 70%. Uni Emirat Arab dengan peluang 25%. Oman hanya berpeluang 4%. Sementara Indonesia hampir mustahil, hanya memiliki peluang 1%. Iran mundur 1% pun itu peluang. Oke? Kita harus melihat itu sebagai salah satu peluang ya, teman-teman. 1%, jangan 1%, 0,01% pun itu tetap disebut peluang. Walaupun peluang itu sangat kecil, tapi apakah itu mustahil? Belum tentu mustahil kita lolos ke sana. Nah, sekarang kalau negara-negara Teluk ini mereka rame-rame keluar, tidak mau ikut Piala Dunia, nah apakah slot itu akan tetap kosong? Kan tidak mungkin. Pastinya FIFA akan mencari negara pengganti yang dari regional yang sama, dari Asia juga. Nah, kalau negara-negara Teluk seperti Irak, Oman, kemudian Uni Emirat Arab, mereka rame-rame tidak mau ikut karena alasannya itu keamanan pemain. Nah, sekarang Indonesia lah yang paling berhak untuk menggantikan mereka semua, karena Indonesia tidak punya alasan untuk tidak ikut, gitu kan. Apalagi kita semua rindu lihat Indonesia ada di Piala Dunia. Mungkin kita agak sedikit berharap ya kalau kita bernarasi seperti ini. Tapi kembali lagi bahwa harapan untuk main di Piala Dunia itu selalu ada. Selalu ada dan tidak pernah mati. Nah, sekarang ada peluang walaupun cuma 1%. Ya harus bisa dimanfaatkan 1% ini. Ya mungkin kita bisa mendahulukan FIFA Series lah lawan Saint Kitts and Nevis dan juga lawan Bulgaria. Walaupun ya kemungkinan besar juga kalau kita dipanggil untuk kualifikasi atau main di Piala Dunia itu bisa di skip atau ya bisa diacuhkan lah FIFA Series itu kalau misalkan dipanggil. Tapi ya kita fokus dulu ke FIFA Series lah. Untuk ke Piala Dunia, kalau memang punya kesempatan, sikat, jangan dibiarkan. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman didorong memberi kesempatan pemain asal Indonesia Timur pada FIFA Series 2026. Performa konsisten mereka di BRI Super League membuatnya layak dipertimbangkan. Nama Ricky Kambuaya menjadi opsi penting di lini tengah untuk menggantikan Tom Heye yang absen. Sementara Yakob Sayuri dan Yanse Sayuri tampil menonjol bersama Malut United, menawarkan fleksibilitas dan konsistensi yang dapat menambah kekuatan skuad Garuda. Oke, jadi pemain-pemain Indonesia Timur seperti Kakak Ricky, Kakak Yance, Kakak Yakob, mereka ya biasanya jadi opsi opsi kedua lah di timnas Indonesia eranya Sintayong, eranya bukan John Herdman, tapi Patrick Kluivert. Ya tidak mengherankan kalau netizen minta 3 pemain Timur ini bisa diandalkan, bisa diturunkan di FIFA Series, karena memang sebelumnya ketika mereka dikasih kesempatan, mereka menunjukkan bahwa mereka bisa memikul tanggung jawab yang diberikan oleh pelatih. Ya semoga lah di FIFA Series bulan Maret ini tanggal 27-30 itu pemain-pemain Timur ini bisa dikasih kesempatan untuk tampil lah sebagai starter. Semoga, kita harapnya begitu juga. Ia mengungkapkan bahwa dirinya berminat untuk membela timnas Indonesia jika kesempatan itu datang. Punya darah Indonesia dari sang ayah yang ternyata lahir di Jakarta. Pemain yang bermain untuk FC Cincinnati 2 ini menegaskan bahwa dirinya terbuka dengan opsi tersebut. Dia adalah Noah Adnan. Dia mengungkapkan, Oke. Kita punya pemain keturunan di luar, stoknya terlalu melimpah ya teman-teman. Mau dari pemain muda,
sampai pemain senior yang sudah siap pakai, itu stoknya melimpah. Nah sekarang apakah kita hanya mau sembarang naturalisasi atau kita sesuai dengan kebutuhan? Ya seharusnya sesuai dengan kebutuhan ya. Apa sih kebutuhannya sekarang? Posisi mana sih yang kurang? Ya kalau mau dilihat sekarang, posisi yang sangat kurang itu posisi penyerang dan juga pemain tengah. Kalau pemain belakang, sumpah terlalu mewah kita punya pemain belakang. Iya kan? Tidak perlulah kita sebut satu persatu, teman-teman juga sudah pada tahu. Mulai dari kiper sampai center back, left back, right back, semua itu pemainnya oke-oke semua. Cuma sekarang kita punya pemain tengah dan juga depan. Itu yang masih kekurangan. Seharusnya PSSI melihat itu sebagai hal yang harus ditambal lah, sesuatu yang harus ditambal dan kedepannya harus lebih bagus lah. Artinya persaingan di lini depan untuk sekarang tidak kuat. Ya kita hanya mengharapkan Ole Romeni. Kalau Ole Romeni cedera, pastinya kita akan mengharapkan ya pemain-pemain seperti Ramadan Sananto, Hoki Caraka. Tengah ya Tom Haye tidak ada, otomatis kita menggunakan Joy Pelupesi dan juga Ivar Jenner atau Ricky Kambuaya atau Mark Locke sebagai opsi pilihan kedua ketiga. Ya, jadi semoga kedepannya bisa dinaturalisasi lah sesuai kebutuhan. Pemain-pemain muda harusnya naturalisasi untuk sebagai generasi penerus lah, untuk meregenerasi pemain-pemain yang ada sekarang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat.